Mas Reza telepon siapa? Tanya Melisa saat dia baru keluar dari kamar mandi. Pak Sarpan, Rah? Jawab Reza singkat. Melisa yang tidak pernah mendengar nama yang disebutkan itu langsung mendekat ke arah sang suami yang duduk bersandar di punggung ranjang. Siapa sih? Tanya Humairanya lagi penasaran. Pak Sarpan, dia satpan pilar, Rah. Jawab Reza sembari meminta dipeluk lagi. Hanya dalam dekapan sang istri, rasa mual dan pusingnya sedikit hilang. Mas Reza makan ya, ini pipinya jadi keras loh kalau aku cium karena tinggal tulang. Rayunya pada sang suami yang masih menolak apapun masuk ke dalam perutnya kecuali makanan ringan atau sedikit camilan. Aku mau teh yang hujan bikin, Ra. Air mendengus kesal dan menutup kembali kaca mobilnya. Kereta besinya itu kini memutar kembali ke arah jalanan. Hujan masih terlelap di sisinya, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbangun dari tidurnya. Air hanya bisa mengusap kepala sang istri yang kini merangkak menjadi calon ibu dari anaknya. Baik-baik ya kalian. Air yang memilih pulang ke apartemen langsung membangunkan Hujan yang berlihat kecil. Jan, udah sampai? Turun yuk. Gadis itu hanya membuka matanya sedikit lalu menoleh ke arah suaminya. Ini kan di apartemen, katanya mau liburan. Tanya Hujan bingung. Pisangnya ketinggalan? Hujan membulatkan kedua matanya saat mendengar penuturan air yang lagi-lagi menyebutkan si pisang. Air membuka pintu mobil bagian kiri agar istrinya bisa turun. Dia menuntun tangan Hujan menuju tempat tinggal orang tuanya. Dia dan Hujan yang kini tinggal di mana saja harus rela membagi waktu karena oma dan opanya juga butuh perhatian dari keempat cucu kesayangannya. Pasangan suami istri itu masuk dengan pelan. Tak ada siapapun di ruang tengah membuat keduanya langsung melengos ke arah tangga, kemudian masuk dengan cepat ke dalam kamar mereka. Kak, mandi bareng yuk, ajak Hujan yang diiyakan oleh Air. Tidak ada hal lebih yang dilakukan keduanya, hanya mandi lalu merapikan diri. Luar biasa bukan? Makan malam kali ini dilakukan seperti biasa, setelah Melisa memohon agar Reza mau makan nasi meski hanya beberapa sendok. Aku suapin ya, rayu wanita 3 anak itu. Enggak mau, Ra, aku enak liatnya, tolak Reza, malah membuang pandangannya. Tak ada satupun makanan yang menggugah seleranya. Padahal enak loh, Pak. Timpal Air yang dengan tanpa rasa bersalah menarik piring papanya. Buat kakak ya, pintanya dengan pipi yang membulat karena makanan yang belum ia telan. Reza menggeridikan bahunya. Rasa mual semakin ia rasakan saat melihat putranya makan dengan sangat lahap. Kak, pelan-pelan, ujar Melisa yang melirik ke arah Hujan. Aneh aku juga mah, bisik Hujan. Melisa menghela napas pelan. Ia usap punggung Reza yang sudah menenggelamkan kepalanya di jeruk leher. Sedangkan Air yang tanpa kekenyangan bersandar dengan Hujan. Pria itu melakukan hal yang sama dengan isi perut yang berbeda pada pasangannya masing-masing. Bumi yang baru datang dan masuk ke ruangan makan langsung mengernyitkan dahinya. Dia tentu bingung dengan papa dan kakaknya, belum lagi dengan 2 wanita di samping para pria itu. Kalian kenapa? Tanya si tengah sambil menarik kursi lalu duduk masih dengan tatapan aneh. Lagi mabok? Saut Hujan. Mabok apa? Mabok orok. Aku takut, ucap Hujan saat masih di dalam mobil. Apa yang diketakutin? Ini rumah sakit kamu, jawab Air yang masih merayu istrinya agar mau turun. Selang 2 hari, akhirnya Air dan Hujan memutuskan membuat janji dengan salah satu dokter kandungan terbaik rumah sakit milik Hujan. Dia yang tidak lagi aktif datang semenjak dilecehkan 2 tahun silam, menjadi canggung, malu, dan rasa sedikit takut. Ayo, kakak mau balik ke kantor, ajaknya lagi pada Hujan yang masih enggan untuk turun. Mau ya cantik? Katanya sayang sama bayi, rayu sang direktur yang sudah lengkap dengan setelan jasnya. Hujan membuang napas perlahan untuk menetralkan degup jantungnya yang berdetak tidak seperti biasanya. Entah apa yang dia rasakan. Yang dirasakan Hujan tidak mengerti sama sekali. Ada aku, yuk. Rayuan demi rayuan serta imbalan apapun Air layangkan demi bisa membuat Hujan mau masuk memeriksakan kehamilannya. Bagaimana? Tanya Air kepada seorang dokter perempuan yang baru saja selesai memeriksa istrinya.
Hujan yang masih berbaring dibantu satu perawat untuk membenahi atasan bajunya yang tadi tersingkap sedikit sebatas dada. Semuanya bagus, hasilnya oke, dan usianya baru 3 minggu, jadi mohon dijaga dengan baik ya, pesan sang dokter yang sudah sangat dewasa meski belum terlalu tua. Dijaganya bagaimana? Tanya Air polos karena bayinya masih di dalam perut. Nona muda, jangan sampai stres, terlalu lelah, dan banyak pikiran yang bisa mengganggu kesehatannya. Makannya juga dijaga, diperbanyak buah dan sayur, ya. Air mengangguk paham. Dia usap kepalanya istrinya yang kini sudah duduk di sisinya. Enggak ada larangan buat... Air tidak meneruskan ucapannya saat hujan mencubit pinggangnya. Enggak ada, asal dilakukan dengan santai dan tidak terburu-buru. Kalian masih bisa melakukannya asal pelan. Kekeh dokter, wanita itu yang paham apa yang ingin dikatakan oleh tuan mudanya tadi. Syukur deh, jawab Air mengusap dadanya sendiri. Dia tidak bisa membayangkan jika harus berpuasa lagi, karena 2 tahun kemarin sudah sangat cukup baginya. Ada keluhan? Kini pertanyaan beralih kepada hujan. Enggak ada, semua baik-baik aja, cuma cepat lelah, cepat capek. Itu sudah biasa terjadi di trimester pertama. Mual dan pusingnya bagaimana? Hujan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, karena dia sama sekali tidak merasakan apa yang biasanya ibu hamil rasakan pada umumnya. Baiklah, tapi tetap saya berikan resep obatnya jika nanti nona muda mendadak mual dan pusing ya. Usai memeriksakan kandungan, Hujan memilih ikut ke kantor bersama suaminya, karena dia akan merasa sepi jika di apartemen, sebab Melissa selalu berada di kamar menemani Reza yang sama sekali tidak ingin lepas dari pelukan istrinya. Mau sesuatu? Mumpung masih di jalan, tawar Air yang fokus pada jalan di depannya. Enggak, aku enggak pengen apa-apa, jawab Hujan tanpa menoleh. Tapi aku mau apa-apa? Ya udah terserah, saut gadis itu yang paham jika suaminya pasti sedang kelaparan. Air menepikan mobilnya di depan minimarket pinggir jalan. Dia tersenyum penuh arti ke arah sang istri. Mau ikut turun gak? Hujan hanya mengangguk pasrah, lalu keduanya masuk bersama sambil bergandengan tangan. 2 keranjang kini sudah penuh dengan berbagai macam camilan dari roti, kue, wafer, hingga coklat. Semua Air ambil tanpa pikir panjang. Air yang baru pulang dari kantor langsung merengut kesal saat masuk ke dalam kamarnya. Di rumah utama membuat Hujan yang sedang menonton drama kesukaannya harus mengernyitkan dahinya bingung. Karena biasanya sang suami selalu melempar senyum manisnya saat bertemu, tapi berbeda dengan hari ini. Kenapa? Tanya Hujan saat menerima pelukan Air yang sudah menenggelamkan kepalanya di ceruk leher. Kakak mau kamu minta sesuatu? Jawabnya dengan nada kesal. Minta apa? Gimana sih maksudnya? Gadis cantik itu kembali dibuat bingung. Tadi ketemu teman yang istrinya lagi hamil. Teman kakak lagi cari-cari makanan yang dipengen istrinya, tapi gak ketemu-ketemu, padahal udah muter dari siang, kata si sulung saat wajah mereka kini saling berhadapan. Terus? Ya terus, emang kamu gak mau minta apa gitu? Makan apa yang dipengenin biar aku cari-cari kayak teman aku? Geluh Air yang sedang merasa iri karena Hujan tidak pernah rewel kepadanya. Enggak, aku gak pengen apa-apa, jawabnya sambil menggeleng. Pokoknya harus ada yang dipinginin. Sekarang juga, bakal maksa. Ditanya serius. Pengen apa? Aku bingung. Hujan yang kewalahan menanggapi sikap suaminya sore ini hanya bisa menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dari awal ia hamil sampai menginjak 2 bulan, memang dia tidak pernah merasakan apapun sama sekali. Hari-harinya ia lewati sama seperti sebelumnya ia hamil. Obat mual sama pusingnya ini masih banyak banget, ujar Air. Kan diminumnya kalau lagi mual dan pusing aja. Aku kan gak ngerasain itu, makanya gak pernah diminum. Jawab Hujan apa adanya yang memang tidak pernah menyentuh kedua obat tersebut selama ini. Kenapa gak mual sama pusing sih? Orang hamil kan suka muntah-muntah. Jatuh si tampan lagi yang masih lengkap dengan setelan jasnya. Kan mual muntahnya udah diborong sama papa sampai sekarang. Sampai papa masih belum bangun loh kak. Aduhnya pada sang suami. Ya udah, berarti kamu kebagian pengen makannya. Cetus Air yang masih memaksa. Kan itu juga udah diborong sama kakak. Selama ini yang doyan makan sampai gak bisa bangun siapa?
Yang suka ngajak aku muter-muter sampai tengah malam cuma buat cari jajanan siapa? Yang suka bangunin aku subuh-subuh buat nemenin ngemil siapa? Tanya hujan yang akhirnya kesal. Kakak? Ya udah, kalian nikmatin aja. Kakak ngidam makanan, terus papa yang mual mentahnya. Beres kan? Cetus hujan lagi. Terus kamu ngapain? Tanya air yang semakin mendekat. Aku cuma bawa bayinya aja lah dalam perut. Perdebatan yang seharusnya tidak terjadi semakin memanas saat air membawa istrinya keluar rumah. Dia menggandeng tangan sang hujan menuju garasi dan memasukkan tubuh yang masih langsing itu ke dalam mobil. Dia menjalankan kereta besinya entah akan kemana. Hujan hanya dia menuruti kemauan suaminya yang kini sedang sedikit kesal. Tidak ada obrolan apapun sepanjang perjalanan. Keduanya diam dalam pikiran masing-masing yang tentunya bertolak belakang. Air sama sekali membuang napas kasar. Dia yang akhir-akhir ini lebih sensitif memang seringkali uring-uringan jika ada hal yang ia tidak suka. Perubahan sikapnya pun bisa berganti-ganti dalam satu hari. Ayo, kamu mau apa? Ayo, kamu mau apa? Tanya air saat memberhentikan mobilnya di salah satu pusat makanan. Kakak mau apa? Hujan balik bertanya. Sate bandeng kayaknya enak tuh. Ponsel yang bergetar di atas meja mengalihkan fokus kedua mata air dan hujan. Halo mah, sapa air saat ia mengangkat telepon dari bidadari hatinya itu. Sayang, kamu di mana? Tanya Melisa pelan. Hah? Suasana yang cukup ramai membuat ia sulit mendengar. Kakak di mana? Papa baru saja tidur. Mama nggak bisa terlalu keras bicaranya. Ujar Melisa lagi. Dia mengelus lembut kepada suaminya yang terlelap dalam pelukannya. Oh, kakak di taman jajan lagi makan sama hujan, jawab air. Bohong mah, aku gak makan, cuma kakak yang makan. Protes gadis cantik itu sambil berteriak. Dia yang menjadi pusat perhatian tentu membuat air tertawa. Kalian ini ribut terus, dejak Melisa saat mendengar gelak tawa dan jeritan yang seakan saling bersahutan antara anak dan menantunya. Maaf mah, ada apa? Tanya air lagi yang kini dengan suara lembut. Tadi papamu pengen rujak serut, tapi gak pakai terasi ya. Kamu bisa cari? Pinta Melisa yang juga melembutkan suaranya. Malam begini mana ada mah? Harusnya tengah hari, ujar air. Kan pengennya sekarang, ini baru tidur loh. Kak, kasihan, hari ini cuma minum air lemon aja. Aduh Melisa yang akhirnya membuat air merasa kasihan pada sosok pria kesayangannya itu. Ya deh, nanti kakak cari ya. Terima kasih ya sayang, ujar sang mama sebelum menutup teleponnya. Air tersenyum ke arah sang istri seperti bertanya kenapa dan ada apa dengannya lewat sorot matanya. Dia meraih tangan hujan untuk digenggam dengan sangat lembut. Papa pengen rujak serut, kita cari dulu ya, abis dari sini. Iya, jawab hujan mengangguk paham. Keduanya tidak bisa mengelak apapun yang diinginkan Reza. Tapi aku ke toilet sebentar ya, kamu tunggu di sini. Air bangun dari duduknya, berjalan santai menuju ujung kedai yang terdapat toilet umum khusus para pengunjung. Dia masuk ke dalam salah satu bilik untuk membuang air kecil, namun rasa panik langsung menghinggapinya. Dia yang panik hanya bisa menggerutu kesal. Mampus, gak bisa dikancingin lagi. Air keluar dari toilet dengan langkah tergesa dan langsung duduk. Hujan yang sadar dengan gelagat suaminya pun langsung menodongnya dengan banyak pertanyaan. Kenapa? Mules? Tanya hujan. Enggak. Terus kenapa mukanya begitu? Tanyanya lagi saat dia tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh suaminya. Air hanya tersenyum kecil lalu mencondongkan wajahnya ke telinga hujan. Celana kakak gak bisa dikancingin. Tadi kancingnya lepas, bisik air. Hujan yang mendengar penuturan suaminya langsung tertawa kencang, namun dengan sigap air menutup mulut sang istri dengan telapak tangannya. Berisik ih, ketus pria yang kini memiliki pipi bulat bak baso beranak. Awas, nanti dia nongol geleng-geleng loh kak, ledak hujan di sela gelak tawanya. Enggak lah, kamunya enggak buka gerbang kebun, cetus air kesal.